2026. Terdapat laporan yang mendakwa Malaysia telah menyerahkan 5,207 hektar tanah kepada Indonesia sebagai pampasan bagi 3 buah kampung di kawasan Nunukan berdekatan sempadan Sabah dan Kalimantan, iaitu Kampung Kabunggalo, Kampung Lepaga dan Kampung Tetagas. Inggris dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Hari ini ada masalah garis perbatasan sama Malaysia, mau perang, dan bagi kita tidak ada masalah, dan kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Guys, Dewan Perwakilan Rakyat Malaysia atau ya DPR Malaysia mendesak Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk segera mendeklarasikan perang kepada Indonesia. Wah, ini bukan main teman-teman desakannya. Memang dalam semua pemerintahan pasti ada oposisi dan juga koalisi. Tapi saya rasa ini oposisinya Malaysia itu sudah di luar nalar. Bagaimana bisa teman-teman kubu oposisi mendesak secara terbuka di ruang publik, ditayangkan di seluruh media, bahkan media-media internasional, untuk mendesak sebuah negara mendeklarasikan perang kepada negara lain. Kan itu sudah di luar nalar, sudah di luar logika. Nah, yang makin memanaskan situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyatnya Malaysia, oposisinya itu mendesak Anwar Ibrahim, PM Malaysia, mengambil alih Blok Ambalat yang disebutnya Laut Sulawesi. Ya, jadi orang-orang Malaysia, khususnya ini oposisinya, menyebut bahwa Blok Ambalat itu adalah Laut Sulawesi yang menjadi bagian dari Malaysia. Nah, ini kan menarik teman-teman. Kalau misalnya suara parlemen lebih banyak oposisi, maka mau tidak mau ya PM Anwar Ibrahim harus mengikuti keputusan. Kalau tidak ya bakal dimaksulkan. Hari ini kita bakal tengok dulu apakah keputusan dari Singapura keputusan dari Malaysia jadi untuk mendeklarasikan perang dan mengambil alih Blok Ambalat dengan paksa, yaitu menggunakan kekuatan militer atau tidak. Nah, hari ini kita bakal simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Inggris dia bikin garis seenak jidatnya, dia bikin garis itu. Hari ini ada masalah garis perbatasan sama Malaysia, mau perang, dan bagi kita tidak ada masalah, dan kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kami akan bertindak. Panglima TNI, pasukan TNI, komandan-komandan brigade, komandan-komandan batalion harus memimpin dari depan, memimpin di tengah-tengah pasukan, berada selalu di tempat yang paling berbahaya. Kalau kita mempertahankan bangsa kita, kita pertahankan tiap bukit, tiap gunung, tiap provinsi, tiap jengkal tanah kita pertahankan. Seluruh bangsa Indonesia pertahankan. Apa isu yang pembangkang bangkitkan sangat ini berkenaan dengan jajaran tanah di Sabah yang kononnya Malaysia berikan 5,000 hektar kepada Indonesia? Anwar Ibrahim baru saja memberikan kuliah terbuka tentang kejujuran politik. Ia membidik kubu oposisi yang gemar menjual sentimen agama namun gagal menghargai kedaulatan tetangga. Terkait sengketa 5.000 hektar, Anwar bersuara lantang, ini bukan penyerahan wilayah, melainkan pelurusan sejarah berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda. Langkah berani ini diambil demi kepastian hukum atas lahan yang sejatinya memang sudah dikelola Indonesia sejak lama. Sayangnya, pihak lawan justru memilih panik dan menuntut sidang khusus, sebuah bukti nyata bahwa bagi mereka, narasi provokatif jauh lebih manis ketimbang sebuah fakta dan data. Pagi tadi, isunya sempadan di perbatasan Sabah Sarawak yang disebutnya Perdana Menteri khianat, jual negara. Fakta belum tahu,
Baca malas, mengaji tak mau, panggil bodoh dia marah. Tapi yang berlaku, tidak ada perbahasan yang mempertahankan mutu dan mencari kebenaran. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang di Indonesia, itu negara jiran. Tapi kita pilih untuk berdamai. Kita pilih untuk pertahankan hak dan kawasan kita. Tapi kita juga tahu, kalau kita mau Indonesia itu pertahan hak dan kedaulatan kita, kita juga harus hormat hak dan kedaulatan mereka. Itu cara kita hidup. Seperti mana apa yang kita lakukan hari ini. Saya mau semua kaum hormat semua kaum lain. Tapi semua kaum lain harus hormat yang lain. Dia tidak zero sum game. Dia mesti quid pro quo. Ya. Kita hormat, belajar hormat. Sebab itu di antara isu integral, pokok dan asasi dalam kerangka madani adalah untuk hormat. Ini ingin buat kenyataan balas terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Muhammad Tambun semalam, yang mana beliau cukup beremosi, bukan sahaja dalam Dewan Rakyat tapi di luar Dewan Rakyat. Minggu lepas beremosi bila mana Ketua Pembangkang bertanyakan, mendapatkan penjelasan. Semalam beliau beremosi menuduh pendang. Lepas tu petangnya di majlis bersama mahasiswa pun beremosi lagi, kata kami bodoh, tak tahu baca dan sebagainya. Sekarang ini kami nak bertanya semula kepada Yang Amat Muhammad Tambun, apa yang beliau maksudkan dengan istilah yang dikatakan sebagai yang 5,000 hektar yang dilepas, yang katanya bukan milik Malaysia tapi sudah jadi milik Indonesia, tapi diberi anggapan seolah-olah ianya no man's land. Ini perkara yang tidak jelas, yang sebenarnya kami tuntut daripada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sesi penerangan satu hala tidak mencukupi. Sepatutnya ada perbahasan yang melibatkan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan pembangkang. Pada awalnya, untuk makluman rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi seorang pembahas dari dua belah pihak. Selang sejam selepas diberi kebenaran tersebut, kebenaran untuk membahaskan penerangan Yang Muhammad Tambun tentang hal ini ditarik balik. Kenapa? Jadi, untuk mengatasi kelompongan yang berlaku dalam Dewan Rakyat tersebut, saya selaku ahli Parlimen Machang dan Perikatan Nasional telah membawa usul di bawah Peraturan 18/1 dan 2 untuk disegerakan usul tersebut, membincangkan semula perbahasan melibatkan jajaran sempadan Indonesia-Malaysia ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang Tambun sendiri jelaskan, yang mana Perdana Menteri jelaskan semalam, masih ada banyak lagi outstanding issues yang belum diselesaikan. Jadi saya minta kerajaan dan Dewan Rakyat beri ruang kepada rakyat untuk menilai perbahasan ahli-ahli Dewan Rakyat berhubung hal ini. Antara Malaysia dan Indonesia ini hubungan dua buah negara bersaudara yang sangat mustahak. Tetapi sekiranya tidak diuruskan dengan baik, ia juga pernah menimbulkan sensitiviti antara warga negara kedua-dua buah negara. Sebab itu kita harus sangat teliti apabila melakukan perundingan sempadan. Saya sebenarnya semalam berharap yang Perdana Menteri akan menjelaskan lebih luas bahawa kita ada dua jenis rundingan sempadan dengan Indonesia, yakni yang dipanggil land dispute dan juga maritime dispute. Ia ada kaitan antara satu dengan yang lain sebab ada setengah-setengah tempat itu dia dua-dua, dia ada land, dia juga ada maritime. Jadi yang semalam dijelaskan untuk satu kes, tetapi kita harus ingat sebelum ini ada banyak persoalan tentang perkara-perkara yang lain, misalnya dispute dalam Laut Sulawesi. Jadi ini yang semalam hanya dijelaskan satu saja. Betul, dijelaskan yang itu kerana itu isu sekarang, tetapi sepatutnya jelaskan semua. Ambillah kesempatan. Jarang Perdana Menteri datang ke Parlimen membuat ministerial statement tentang ini. Itu yang pertama. Yang kedua,
bila PMX menjelaskan semalam sebenarnya menimbulkan beberapa persoalan lain, ya. Apa yang berlaku kepada tanah yang disebut oleh Yang Berhormat Machang itu? Sebenarnya siapa yang claim kepada tanah itu dan siapa yang dapat apa dan sebagainya? Apa remedy seandainya kita hilang berapa tanah dan mereka hilang berapa tanah, berapa jumlah, apa remedy? Itu remedy tanah. Bagaimana dengan mereka yang terlibat, penduduk yang terlibat? Dari segi remedy, mungkin melibatkan tanaman, mungkin melibatkan harta benda yang lain. Bagaimana soal kewarganegaraan? Jadi itu harus diperjelaskan. Saya bersetuju kita perlu ada debat, bahas, ada usul yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Dan nasihat saya lah kepada Perdana Menteri, bila Yang Amat Berhormat bentang di Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri atas isu diplomasi, behave lah sebagai diplomat. Tapi semalam memang conduct unbecoming lah sebagai seorang ketua de facto diplomat negara. Conduct unbecoming, very undiplomatic. Total wilayah masuk ke Indonesia kurang lebih 5.207 hektar. Jadi masuk ke wilayah Indonesia. Pada masa yang sama, 780 hektar menurut PMX melibatkan Kampung Kabulanggalur, Kampung Lepaga dan Kampung Tetegas kini berada dalam wilayah Malaysia. Pembahagian semula sempadan memfokuskan kawasan Nunukan dan Sebatik, dua pulau yang terletak dekat dengan Tawau, Sabah. Sebelum kita cepat mengungkap tuduhan campur dan tolak antara Malaysia dan Indonesia, perlu dimaklumkan bahawa isu Outstanding Border Problems OBPs telah wujud sejak sekian lama, lebih daripada 100 tahun. Karena kita tidak mau perang, kita harus siap untuk perang. Kita tidak niat mengancam siapa, tapi selalu mereka ganggu kita. Kenapa, saudara-saudara? Karena Indonesia, Nusantara kita, semua pulau-pulau kita adalah kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa. Karena inilah negara-negara Eropa ratusan tahun ke kita, negara-negara di utara ke kita. Mereka ke kita ratusan tahun, Belanda, Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, Jepang, Mongol. Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada lagi kata kompromi ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan pasukan elit dari Korps Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska untuk mengamankan perairan Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang terus-menerus diklaim oleh Malaysia. Dengan iringan kapal perang dan tekad yang tak tergoyahkan, Indonesia menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah dan lautnya adalah harga mati. Langkah monumental ini dimulai pada pertengahan Februari tahun 2025, ketika dua kapal perang tangguh, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653, dilepas ke perairan Ambalat. Kehadiran kapal-kapal ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia tak akan membiarkan satupun provokasi tanpa balasan. Malaysia boleh bermanuver dengan klaim sepihaknya, tetapi Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Di balik dek-dek baja kapal perang itu, marinir dan pasukan khusus Kopaska siap bergerak dalam sekejap jika ada pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Ya teman-teman, barusan sudah kita simak penjelasan-penjelasan terkait ya kegaduhan-kegaduhan yang memang berasal dari parlemennya Malaysia. Kita tentu tidak berharap eskalasi militer terjadi karena ya mau bagaimanapun
kita itu masih serumpun, saudara jauh dengan orang-orang Malaysia. Nenek moyang kita itu sama. Nah, tapi ya jangan juga lah ini Malaysia menyulut api permusuhan. Kata Pak Prabowo, kita tidak mau berperang, tapi kami akan siap berperang. Kita cinta damai, kita akan siap melawan. Seperti itulah mungkin kata-kata Pak Prabowo dalam penyampaiannya. Itu mungkin sudah tanda-tanda respon dari Jakarta kepada Malaysia Kuala Lumpur untuk tidak macam-macam dalam omongannya. Gimana menurut kalian teman-teman setelah nonton video barusan? Punya pendapat lain? Coba tulis di kolom komentar. Kita bakal diskusikan. Terima kasih. Kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.